perlu kita pelajari bagian manakah yang harus terputus yang ada pada leher hewan ternak yang kita sembelih, yang akan dijadikan makanan yang halal bagi kita sebagai seorang muslim. Di dalam fikih 4 madhab ada perbedaan pendapat di antara ulama madhab yang 4. Bagian manakah yang wajib untuk diputuskan dengan penyembelihan dan mana yang sunnah untuk diputuskan dalam penyembelihan tersebut. Tapi setidaknya kita harus tahu dulu secara garis besar ada 3 macam. Ada 3 macam saluran di leher hewan ternak tersebut yang akan menjadi sasaran pemotongan. Yang pertama adalah hulqum. Apa itu hulqum? Hulqum adalah jalannya udara. Jalannya udara atau saluran pernapasan. Namanya hulqum. Kemudian yang kedua mari. Mari adalah saluran pencernaan, tempat mencerna masuknya makanan ke dalam perut. Jadi saluran yang ada di area leher itu ada 3 macam. Tadi yang pertama hulqum, yakni saluran nafas. Yang kedua al-mari, yakni saluran makanan. Yang ketiga adalah wadaj. Wadaj artinya saluran darah. Saluran darah ini ada yang di kanan, ada juga yang di sebelah kiri, jadi mengapit. Maka 2 saluran ini yang dikenal dalam ilmu biologis dengan istilah vena dan arteri. Maka dalam bahasa kitab disebut wadajan, 2 saluran darah. Ya, selain daripada itu tentu ada otot. Nah kalau otot itu jika dipotong ya tidak mengeluarkan darah karena bukan saluran untuk mengalirnya darah. Jadi otot itu seperti serat-serat yang disatukan seperti tambang gitu ya. Ada serat-serat, di dalamnya banyak serat-serat seperti serat-serat kabel yang disatukan, yang terbungkus oleh sebuah lapisan. Ya, itu namanya otot. Nah, kalau vena dan arteri jika diputus itu akan mengeluarkan darah. Ada yang menyembur dengan cepat atau kencang, ada juga semburannya agak pelan. Ya. Jadi vena adalah saluran darah dari tubuh ke jantung. Sedangkan arteri adalah saluran dari jantung ke seluruh tubuh. Itu dalam ilmu biologi. Jadi secara teknis aliran darah dari jantung yang melewati arteri itu tentu akan lebih kuat karena dipompa langsung dari jantung. Sedangkan darah yang lewat vena itu lebih lemah dibandingkan darah yang melalui arteri. Jadi bentuk keduanya yakni al-wadajan, 2 aliran darah ini adalah urat tebal, saluran darah yang agak tebal yang mengapit tenggorokan. Kalau tenggorokan tuh ini ya, tenggorokan tuh yang tengahnya ini, saluran yang tengah yang besar. Nah, yang mengapitnya di sebelah kanan dan kirinya itu adalah vena dan arteri. Dalam bahasa kita disebut wadaj, yang 2 disebut wadajan. Kalau 1 wadaj, kalau dua-duanya wadajan. Bil unuqil irqanil ghalidhanil muhitani. Keterangannya seperti itu. Lalu dari ketiga jenis yang berarti mencakup 4 jumlahnya.
jenisnya ada tiga. Yang pertama hulqum, yang kedua almari, yang ketiga wadaj. Sedangkan wadaj ini ada 2, disebut wadajan. Berarti total yang menjadi target sembelihan itu ada 4. Ada 4. Satu hulkum cuma 1, saluran nafas. Sedangkan yang kedua almari, saluran makanan. Yang ketiganya wadaj, itu adalah saluran darah. Jumlahnya ada 2, vena dan arteri yang mengapit tenggorokan. Jadi total berarti ada 4 dari ketiga jenis tersebut. Nah, para ulama dari 4 madhab berbeda pendapat mana yang harus putus, mana yang hanya sunnah saja diputuskannya, mana yang wajib, mana yang sunnah. Sehingga kalau yang wajib diputuskan, kalau tidak putus berarti menurut ulama tersebut hukum sembelihannya jadi bangkai, haram, ya. Tapi kalau yang sunnahnya, yang dianggap sunnah itu tidak terputus, tetap dianggap halal, tapi khilaful aula, meninggalkan keutamaan. Yang paling utama bagaimana keempat-empatnya itu terputus. Itu dulu yang dipahami. Yang paling utama dalam penyembelihan adalah keempat saluran tersebut terputus semua, itu lebih afdal. Hulqum, almari, dan wadajan. Tapi andai ada yang tidak terputus, bagian manakah yang masih dianggap halal sembelihannya? Menurut para ulama dalam mazhab Syafi'i dan juga mazhab Hambali, bahwa penyembelihan dianggap sah bila telah terputus 2 urat utama, saluran utama, yakni hulqum, saluran napas, dan juga almari, jalur makanan. Kalau hulqum dan almari ini sudah terputus, yang besar-besar tuh, maka itu sudah dianggap cukup dan halal. Sedangkan memotong 2 pembuluh darah, yakni wadajan, itu dianggap sunnah. Akan tetapi menurut sebagian pendapat para ulama Hambali, justru yang wadajan itu, yang 2 saluran darah itu yang harusnya terputus, yang lainnya sunnah. Nah, jadi ada beda pendapat meskipun dalam satu mazhab sendiri, ya. Bagi kita upayakan keempat-empatnya supaya menghindari khilaf para ulama, supaya terhindar dari ikhtilaf para ulama, ya. Jadi tarkul khilaf, meninggalkan ikhtilafnya para ulama, itu lebih diutamakan. Menurut mazhab Hanafi ada perbedaan. Menurut Imam Abu Hanifah bahwa penyembelihan hewan ternak itu akan dianggap sah bila ada 3 dari 4 urat tersebut dipotong, baik itu hulkum kah, atau almari kah, atau dari wadajain. Pokoknya 3 saja, kata Imam Abu Hanifah nih. Yang manapun, kalau ada 3 yang terpotong dari keempat saluran itu, maka itu sudah sah. Pokoknya mayoritas kepotong, gitu loh. 3 yang terpotong itu sudah sah, halal sembelihannya, yang manapun yang terpotong. Sedangkan menurut Imam Abu Yusuf, salah satu murid utamanya Imam Abu Hanifah, kata Imam Abu Yusuf Al-Hanafi, syarat sah penyembelihan adalah memotong hulqum, kemudian mari, dan salah satu pembuluh darah. Jadi sudah ditentukan. Menurut murid utamanya Imam Abu Hanifah, yang 3 yang dimaksud oleh Imam Abu Hanifah, menurut beliau yang paling utama tetap hulqum, almari, dan salah satu aliran darah wadaj itu harus terpotong.
Jadi ditentukan. Sedangkan kalau Imam Abu Hanifah sendiri tidak menentukan yang mana yang dipotong. Yang penting ada 3 yang terpotong dari ke-4 saluran. Sedangkan kata muridnya ditentukan. Ya tidak masalah karena mereka mencapai maqam mujtahid, ulama yang faqih, fuqaha. Ada lagi salah satu murid utamanya Imam Abu Hanifah, yakni Imam Muhammad bin Hasan, bahwa kata beliau penyembelihan baru dianggap sah bila sebagian besar dari 4 urat yang tadi terpotong, meski semuanya tidak sempurna. Pokoknya asal ada yang terpotong, meskipun ngelewer masih ada yang nempel setengahnya. Hulkumnya kepotong setengah, kemudian almarinya, bukan almari lemari, bukan ya, marinya itu terpotong setengah tapi terpotong. Kemudian ada salah satu wadaj, aliran darahnya itu yang terpotong meskipun masih ada yang nempel. Nah itu tetap sah. Ini menurut Imam Muhammad bin Hasan Al-Hanafi, murid utama Imam Abu Hanifah. Dua-duanya nih murid utama Imam Abu Hanifah. Sedangkan menurut pendapat yang masyhur dalam mazhab Maliki, bahwa hulqum dan wadajain, hulqum adalah saluran nafas, sedangkan wadajain berarti 2 saluran darah. Itu harus terpotong dengan sempurna, tidak boleh masih nempel, harus terpotong dengan sempurna. Antara hulqum, yakni saluran nafas, dan 2 urat darah yang mengapit tenggorokan. Adapun almari tidak disyaratkan, ya, itu hanya kesunnahan saja menurut madhab Imam Abu Hanifah. Jadi memotong marinya itu tidak menjadi syarat sahnya dalam penyembelihan. Hal ini diungkapkan di dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuh karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Dari ke-4 madhab utama ini, ke-4 madhab besar ini, semuanya sepakat bahwa jika memotong 4 saluran dengan sempurna, tentu itu lebih utama. Semuanya sepakat jika memotong 4 saluran yang tadi, 4 aliran tadi dengan sempurna, maka itu yang paling utama. Lalu bagaimana jika dalam proses penyembelihan ternyata pisau itu sempat terjatuh? As-sikin, pisau ataupun golok atau alat potong yang digunakan saat menyembelih ternyata terjatuh. Bagaimana hukumnya? Mari kita pelajari keterangan para fuqaha. Di dalam kitab Fathul Qarib, Al-Imam Muhammad bin Qasim bin Muhammad disebutkan di dalam Fathul Qarib, wa yakunu qat'u ma dzukira daf'atun wahidatun la fi daf'ataini. Di saat memotong itu apa yang disebutkan tadi, yakni hulqum, kemudian almari, kalau hulqum itu adalah saluran pernapasan, kemudian almari adalah saluran makanan, itu harus dipotong dalam 1 kali potongan. Kan kalau menurut mazhab Syafi'i, yang penting hulqum dan almari yang menjadi syarat sahnya penyembelihan, sedangkan wadajain ini sunnah hukumnya. 2 urat darah ini hukum memotongnya adalah sunnah, jangan ditinggalkan, jangan mentang-mentang sunnah kemudian ditinggalkan, upayakan. Tapi yang paling utama yang menjadi syarat sah adalah saluran nafas dan saluran makanan.
Jika kedua hal itu yakni hulkum dan al-mari dipotong, harus dipotong dalam satu potongan. Maksud satu potongan itu dalam kondisi sikin, pisau atau goloknya masih nempel, jadi tidak sempat terlepas ya. La fi daf'ataini, tidak boleh dua kali potongan. Fa innahu yahrumul madbuhu hinaidzin, karena kalau sampai dua kali itu berarti haram hukumnya. Wa mata baqiya syai'un minal hulqumi wal mari'i lam yahillal madbuhu, dan manakala masih tersisa sesuatu dari saluran pernapasan yakni hulqum dan saluran makanan yakni al-mari, maka hewan yang disembelih itu tidak menjadi halal. Jika ada hulqum tidak terpotong, maka haram sembelihannya. Jika ada al-mari tidak terpotong, maka berarti haram sembelihannya. Karena dalam mazhab Syafi'iyah dua saluran utama inilah yang menjadi syarat sahnya penyembelihan, menjadi hewan itu akan menjadi makanan yang halal. Jadi kalau kita lihat dari redaksi ini seolah-olah tidak ada konsekuensi yang lain selain jika dilakukan dua kali penyembelihannya itu, maka berarti haram sembelihannya. Namun kita lihat dalam keterangan yang lainnya, jadi tidak dibolehkannya menyembelih dengan dua kali potongan atau lebih itu bukanlah hukum yang mutlak. Artinya penyembelihan dua kali potongan atau lebih ini masih memungkinkan agar sembelihannya bisa tetap halal asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Jadi jika pisau ataupun goloknya sudah lepas, kemudian ada bagian saluran yang ternyata terlihat belum terputus, maka kemudian digeretelkeun deui, digereselkeun, apa bahasa Indonesia digereselkeun? Kemudian disayatkan kembali ya. Nah, ada kemungkinan untuk bisa halal tapi ada beberapa syarat. Sebagaimana Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab Hasyiatul Bajuri ana Ibn Al-Qasim, qauluhu wa yakunu qat'u ma dzukira. Adapun ungkapan dari Imam Ibn Qasim bahwasannya memotong yang telah disebutkan yakni al-hulqum dan al-mari itu harus minal hulqumi wal mari'i, wa quluhu daf'atun wahidatun, harus dengan satu kali potongan. La fi daf'ataini, bukan dengan dua kali pemotongan. Ai idza lam tujad al hayatul mustaqirratu inda daf'ati tsaniyati, yakni maksud tidak boleh dua kali itu, tidak boleh dua kali pemotongan itu idza lam tujad, jika tidak ditemukan apa al hayatul mustaqirratu, konsistennya tanda-tanda kehidupan atau tanda kehidupan yang kuat pada hewan tersebut inda daf'ati tsaniyati, ketika pemotongan yang kedua, setelah terjatuh goloknya atau dilepaskan goloknya, kemudian wah masih keras nih menyembur darahnya, kemudian berontaknya masih berontak, nah, berarti ada hayatul mustaqirrah, masih ada tanda-tanda kehidupan yang kuat ya, nyawanya masih ada, maka kemudian disembelihkan kembali, diambil lagi goloknya atau ditempelkan lagi goloknya, disayatkan kembali ke area saluran yang belum terpotong dengan sempurna. Amma idza wujidatil hayatul mustaqirratu 'inda daf'ati tsaniyati, adapun jika masih didapati al hayatul mustaqirrah, jadi kalau tadi kan jika tidak didapati, maka berarti tidak boleh penyembelihan sampai dua kali, lebih dari satu kali. Tapi jika
pada saat penyembelihan yang kedua itu, pada saat penyayatan yang kedua melanjutkan, masih ada al-hayatul mustaqirrah, masih ada tanda nyawa, tanda kehidupan yang menetap, masih kuat, konsisten tanda kehidupan pada hewan sembelihan tersebut. Fayahillul madhbuhu hina idzin, fayahillu maka halal apa al madhbuhu, sembelihannya tersebut, hina idzin, dalam kasus seperti ini. Jadi yang penting masih ada berontaknya, masih terpancar darahnya, masih terlihat bahwa ini masih hidup, gitulah ya. Jadi hayatul mustaqirrah tuh terlihat dari apa? Berontak, kan biasanya masih berontak ya, kok kejetan. Nah, kemudian juga darah juga masih ser gitu kan, masih mengalir darahnya, menyembur. Nah, itu berarti masih ada, segera ya. Kalau ternyata sempat diangkat goloknya, segeralah. Kecuali kalau sudah mulapes, sudah nggak ada tanda-tanda kehidupan lagi, maka haram. Tapi kalau masih ada tanda kehidupan, sekali potong masih ada tanda kehidupan, masih kan gitu. Kadang kalau sapi ya atau kambing masih berontak, masih kuat tenaganya, nah segera sembelihkan yang tersisa, dipotong yang tersisa, tidak masalah. Wa mithlu daf'ati tsaniyati ghairuha katsalitsati, begitu pula bisa jadi lebih dari 2 kali ya. Sekali kemudian malah diangkat ya, pas dilihat belum gitu kan, sembelih lagi gitu kan, sebelah sini, karena kan miringnya begini kan, boboknya begini, boboknya. Nah, berarti yang kanan sudah, tadi yang tengahnya doang. Kadang saya lihat ada orang-orang yang menyembelih tapi ternyata ragu-ragu. Jadi ketika nyembelih kayak slow motion, kretet. Ya, kalau menyembelih itu jangan ragu-ragu. Bahkan ketika hewannya itu seperti sapi atau unta yang begitu besar, ya, sapi, kerbau, upayakan yang satu megang, yang satu neken. Ketika pertama kali, ya, sayatan pertama tuh tekan, zres, berikutnya baru dengan satu tangan bisa. Jangan ragu-ragu untuk menyayatkan, menggerakkan alat potongnya, gitu kan, ke bawah, kemudian ke atasnya. Jadi jangan cuma bagian tengah sini, astagfirullahaladzim, kayak ragu-ragu. Jangan, kasihan, cepat ya. Ketika memotong sapi, yang klewernya harus ada yang narik ke sebelah sini. Kemudian bagian ininya, dagunya, bukan talinya doang, dagunya tuh harus ada yang narik ke sini. Bagian atas kepalanya nih pakai dengkul ditahan, kita yang motong dari sini. Jadi tegang, supaya tegang. Kalau bisa bahkan agak diginikan, agak ditengokkan. Jadi supaya ininya agak ke atas, ada di atas posisinya. Kalau bisa sapi itu posisinya, ya, agar nanti bagian sini juga terpotong dengan sempurna semuanya. Diupayakan. Jadi pada saat sapi direbahkan kan miring seperti ini, menghadap ke arah kiblat, sunnah itu menghadap kiblat itu sunnah hukumnya, bukan syarat sah. Kemudian kepalanya agak diginikan, ditarik segini ya, yang dagunya ditarik, kemudian klewernya kan, kalau sapi ada klewer, ada yang narik ke sini. Jadi supaya ininya benar-benar menegang, gampang nanti. Pada saat hentakan pertama itu ditekan, pegang tangan kanan, yang kiri nekan atasnya, gitu, bismillah, Allahu Akbar. Sunnah takbiran dulu, bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tentunya bismillah dulu ya, bismillahirrahmanirrahim, kemudian takbiran, kemudian sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian sunnah berdoa, Allahumma
innaha minka wa ilaika, innaha ay udhiyah, sesungguhnya udhiyah ini minka darimu, wa ilaika dan ditujukan kepadamu, untukmu, pengorbanan untukmu ya Allah. Atau Allahumma innaha udhiyatu min, sesungguhnya ya Allah udhiyah ini adalah pengorbanan dari, sebutkan fulan bin fulan, fulanah binti fulan, terus. Kemudian minka wa ilaika fataqabbalha, maka terimalah ha udhiyah ini kalau dariku, aku yang memotongnya sendiri, minni kalau disebutkan satu laki-laki yang berkorbannya, minhu kalau satu orang perempuan yang berkorbannya, kita memotongkan saja, minha. Kalau kolektif yang berkurbannya 7 orang, contoh sapi, minhum. Bismillahi Allahu Akbar. Ya, begitu. Harusnya nanti mah pada saat saya nyembelih itu direkam dengan bagus, yang epic. Nanti sebelumnya saya akan jelaskan dulu mana posisi-posisinya yang harus disembelih, yang harus diputuskan, diupayakan supaya jadi edukasi, dan jangan ragu memotongnya, dan upayakan menggunakan senjata yang tajam, jangan sampai ketul ya, tumpul. Dan senjata untuk memotong hewan itu bagusnya memang bahannya khusus, bukan untuk kayu, bukan untuk bambu, bukan, memang khusus untuk menyembelih. Jadi kalau untuk bambu malah nantinya rompang ya. Fasyartu wujudul hayati al-mustaqirrati fi ibtida'il wad'i akhir marratin. Jadi syaratnya adalah adanya kehidupan yang stabil pada awal potongan terakhir ya. Jadi ketika kita akan memotong yang terakhir, ketika yang pertama jeres, ternyata belum terputus semua, kemudian yang kedua jeres, belum terputus juga, itulah biasa, kayaknya kurang tidur itu orang jagalnya ya. Aduh, ternyata baru sebelah kanan, sebelah kirinya belum. Nah, pada saat awal menyayatkan pisau yang ketiga kalinya ini, itu disyaratkan masih ada bukti kehidupan, masih adanya nyawa, masih adanya kehidupan yang nyata pada hewan tersebut. Dibuktikan dengan tadi masih menyembur ya, masih menyembur darahnya, ataupun juga gerakan berontak yang masih kuat. Nah, yang penting masih ada itu, segera zrat selesaikan. Makanya mungkin ada video di luar Indonesia seperti di Pakistan, nyembelih itu sapi itu dalam posisi berdiri ya, posisinya tuh berdiri, dan kadang disayatnya lebih dari 1 kali, jeres 3 kali ya kan. Nah, ini tidak masalah melihat pada keterangan para fuqaha ini, selama masih ada hayatul mustaqirrah, tanda-tanda kehidupan yang masih kuat, nyawanya masih ada. Wa mahallu dzalika 'inda tulil fasli, dan hal ini berlaku jika ada jeda yang panjang ya. Jika ada jeda yang panjang antar setiap potongan, potongan 1, potongan kedua, potongan ketiga, ini kalau ada jeda yang panjang disyaratkan ada al-hayatul mustaqirrah. Akan tapi wa illa falau rafa'as sikina wa a'adaha fawran aw alqaha likauniha kallatan wa akhadha ghairaha fawran aw saqatat minhu wa akhadha ghairaha halan aw qabilaha wa qata'a biha ma baqiya halal madhbuhu wa illam tujad al hayatul mustaqirratu al marratal akhirati lianna jami'al marrati 'inda 'adami tulil fasli kal marratil wahidati. Jadi disyaratkannya ada al hayatul mustaqirrah. Tadi al hayatul mustaqirrah itu tadi
kehidupan yang masih tetap, ciri-ciri masih bernyawa dengan kokorejatan yang kuat, dengan gerakan yang masih kuat, berontaknya masih kuat, kemudian juga semburan napas dan semburan darah masih kuat. Nah, itu tanda al-haidul mustaqirrah. Kalau antara sayatan pertama dengan sayatan kedua itu ada jeda yang dianggap jauh jaraknya menurut adat. Tapi jika tidak jauh jarak antara, ya, durasi jaraknya, jarak antara sayatan pertama kemudian lepas kemudian sayatan kedua, kalau tidak jauh, baru saja belum lama pertama sayat seret, kadang ada yang pengen satu kali kan, gaya-gayaan ya, cuma satu kali kemudian dilepas, gaya mau nunjukin goloknya dari bahan Elmax atau dari Vanadis ya. Ternyata pas dilihat ada yang belum terpotong gitu kan, tadinya mau atraksi goloknya bagus mahal sekali doang, padahal ternyata cuma bagian tengah yang tergorok, sampingnya belum gitu kan ya. Intinya salah satu dari dua yang utama dari hulqum atau almari, ternyata yang almarinya nyelip atau geser, yang karenanya cuma hulkumnya aja, atau terbalik, almari yang terpotong tapi hulkumnya belum, maka dalam waktu yang singkat segera dipotong lagi, disayatkan lagi. Itu sih tidak ada syarat hayatul mustaqirrah ya. Jadi saat pisau diangkat kemudian digunakan kembali untuk menyayat atau dilempar karena tumpul gitu kan, falau rafa'as-sikina wa a'adaha, diangkat kemudian balik lagi fauron, dalam waktu yang segera, au alqaha likauniha kallatan, atau dilempar ganti karena tumpul, wa akhadha ghairaha, ambil yang lainnya, ganti pisau, ganti golok, karena yang ini tumpul, lempar, ganti langsung ya. Makanya kalau jagal tuh jangan cuma satu goloknya, dua. Kalau jawara nyimpen goloknya di kanan, kalau biasa pakainya kanan, kalau biasa kiri ya nyimpennya di kiri. Kalau itu mau urusan jawara, nyimpennya di kanan. Nah, kalau biasa pakai tangan kanan itu kan supaya set, nah itu. Tapi pada saat menjadi jagal kebalikannya. Pada saat menjadi jagal, maka saya yang biasa pakai tangan kanan nyimpen goloknya di selempanginnya di kiri. Nah, supaya gampang begini, karena bukan untuk nyabat orang, bukan ya. Entah mau caranya sayat depan megangnya seperti ini ataupun seperti ini, terserah. Mau begini mangga, itu mah cuma fashionnya saja ya, atau mau begini terserah. Tapi kalau saya kebiasaannya begini, supaya pada saat hentakan pertama tuh didorong langsung ini tuh langsung sobek cepet, dan menghindari saat sapi berontak, menghindari golok ini ke sini. Saat ini kan kejadian berapa tahun, 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, yang kena tusuk, pisaunya panjang, sapinya berontak, terjatuh. Akhirnya pada saat jatuh begini. Nah, saya diajarkan bapak saya, karena keluarga saya jagal semua, ya bapak ya uwa. Kebetulan bapak saya dulu pernah kerja juga di pemotongan sapi Wah Haji Sulaiman, Abah Haji Sulaiman. Ketika bapak saya megangnya begini, jadi Abah Haji Sulaiman tuh Bagus Sulaiman itu ya jagal kahot ya, jagal sepuh, jawara jangkung gede orangnya juga. Ketika ngelihat bapak saya begini,
dikepis, ya. Ulah gitu, jangan begitu. Lamun sapi ngamuk, kalau sapinya ngamuk kemudian kamu terjatuh, ini bisa nublas. Bener, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, saya lihat di berita begitu sebelum COVID. Itu kejadian tuh di Jakarta, meninggal. Jadi kalau begini gampang, pada saat ini dilepaskan, ini kan akan nahan ke tanah, ya. Itu. Ketika ini berupaya nahan ke tanah, nahannya gini, kitanya kedorong gitu kan, jatuh. Nah, ini khawatir. Tapi ya yang penting mah safety tetap dijaga ya. Kalau saya lebih senang gini, karena bapak saya ngajarin begitu. Jadi ketika tumpul kemudian dilempar, kemudian ambil wa khadha ghairaha fauran, segera langsung ambil yang baru, ya. Biasanya kita sudah sedia tuh golok-golok yang bagus yang dipegang. Kalau ada sesuatu, ada insiden tertentu, golok yang berikutnya jangan jauh-jauh, ada asisten yang megang, langsung nanti berikan segera. Aw saqatat minhu wa khadha ghairaha halan, ataupun terjatuh dan mengambil yang lain dengan segera. Aw qabilaha wa qata'a biha ma baqiya halal madbuh, atau diangkat dan digunakan untuk memotong sisa yang ada, maka halal al-madbuhu, halal hewan sembelihannya tersebut, meskipun beberapa kali sayatan, tapi dalam jeda yang sangat singkat, segera saat itu juga. Artinya kitanya masih di situ, itu kan, kitanya belum bergerak kemana-mana, masih di situ, set, angkat, gitu, set, lempar, ganti, sini ganti, langsung, tidak masalah. Wa in lam tujad, meskipun tidak didapati apa al-hayatul mustaqirratu, tanda-tanda masih kuatnya tanda kehidupan tersebut, atau masih konsistennya tanda kehidupan, meskipun sudah lemes, meskipun sudah tidak bergerak lagi hewannya, karena mungkin pada saat akan disembelih memang hewannya sedang atit, ya kan, hewannya atit gitu kan, atit, lemes, wah daripada nanti keburu mati, ayo segera sembelih. Ada, bisa kejadian seperti itu. Ini di luar masalah kurban, ya, mau kurban mau bukan, bisa jadi hewan itu ngedadak sakit. Kadang kan hewan mendadak dikirim dari Jawa, dari Nusa Tenggara ke Karawang, ternyata mabok darat. Harusnya sapinya pakai pesawat, biar dianya nggak mabok darat, pakai antimo, terus kasih headphone, ya, nanti sapinya goyang-goyang nanti, ya. Jadi kalau di jalan darat kan kelamaan, apalagi dari Nusa Tenggara, ya kan, dari Lombok harus sampai ke Karawang, ini butuh waktu yang lama. Kadang nyeberangi laut, harus nyeberangi laut, ya, mabok laut ya mabok darat, jadi double kan. Sampai di Karawang, di sana mah kuat, pas di Karawang lebih mabok lagi ngelihat kelap-kelipnya kota. Jadi keinginannya berbeda itu. Sapi jadi ingin masuk ke mall. Pada saat terlihat lemes, kadang ada kekhawatiran, daripada mati lebih baik jadi sembelihan yang halal meskipun bukan kurban. Contoh ini mah di luar kurban ya. Daripada mati sudah segeralah. Nah, pada saat ternyata sudah tidak ada berontak lagi, tapi masih hidup, saat disembelih itu masih hidup. Nah, saat ternyata antara sayatan pertama dengan yang kedua itu jaraknya hanya singkat saja, meski tidak ada berontak lagi, tetap halal sembelihan tersebut. Lebih dari satu kali menempelkan golok.
Lianna jami'al marrati 'inda 'adami tulil fasli kal marratil wahidati, karena seluruh sayatan yang berulang tadi 1, 2 dan 3 itu dianggap satu sembelihan ketika jedanya itu tidak panjang, tidak lama. Jedanya itu hanya singkat saja. Nah, keterangan ini ada di dalam fatwa Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Hasyiatul Bajuri ala Ibn Al-Qasim. Beliau ini rektor Al-Azhar zaman dulu ya, tahun 1700 sekian. Senada dengan penjelasan Syekh Ibrahim Al-Bajuri, yakni Imam Al-Bujairimi. Imam Al-Bujairimi menegaskan wala yadurru, dan tidak masalah, tidak mengapa apa raf'us sikini, mengangkat pisau, tidak mengapa mengangkat pisau, wa i'adatuha, dan mengembalikan lagi pisau tersebut, menempelkannya lagi fauran, dalam waktu yang singkat, segera. Wala qalbuha liyakhudha alaiha, dan tidak mengapa juga membalikkannya ya. Tadinya mungkin kita menggunakan kondisi seperti ini, bisa jadi menggunakan pisau bermata dua, seperti pedang bermata dua gitu kan, sebelah sini tajam, sebelah sini juga tajam. Maksudnya begitu. Ketika menggunakan yang ini, ternyata yang ini lupa diasah, agak ketul, sudah terpotong satu saluran, kemudian dibalik, dipindahkan ya, yang tadinya menggunakan bagian sini ternyata kurang tajam, dibalik, digunakanlah bagian yang sebelah sini. Itu juga tidak mengapa ya, tidak mengapa. Liyakhudha 'alaiha ma baqiya minal hulqumi wal mari, untuk menyembelih atau memotong bagian yang tersisa dari bagian hulqum dan mari. Wala ilqa'uha liyakhudha ghairaha, dan tidak mengapa, maksudnya la di sini ini atofnya ke yang di depan, wala yadurru, jadi wala ilqa'uha wala yadurru ilqa'uha gitu loh, liyakhudha ghairaha, dan tidak mengapa, tidak membahayakan proses pemotongan itu, tidak menjadikan haram ketika melemparkannya dan mengambil pisau yang lain. Wala yushtaratu fima dzukira hayatun mustaqirratun, dan tidak disyaratkan dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi yang segera ya, jedanya itu hanya singkat saja, masih dalam satu majelis di situ, masih dalam waktu yang sangat relatif singkat, tidak disyaratkan adanya hayatun mustaqirrah, tanda-tanda kehidupan yang masih kuat, seperti berontak ataupun hembusan nafas yang terlihat kuat serta semburan darah. Tidak disyaratkan itu ketika jedanya singkat. Wa innama yushtaratu qisarul fasli urfan, dan sesungguhnya disyaratkan adalah singkatnya jeda waktu menurut kebiasaan. Jadi ketika seperti tadi, yang disyaratkan adalah singkatnya waktu atau jeda di antara dua sayatan tersebut. Menurut apa? Urfan, tetap kebiasaan adat di masyarakat itu juga menjadi salah satu pertimbangan hukum syarat. Keterangan ini terdapat dalam Hasyiah Bujairimi alal Khatib, Imam Sulaiman Al-Bujairimi, pada juz ke 4. Jadi memang yang paling bagus, sepakati dulu, yang paling afdol menyembelih itu tidak ada
keterpisahan, ya, tidak ada keterpisahan senjata yang dipakai untuk menyembelih dalam memutuskan semua yang diwajibkan untuk diputuskan di leher hewan tersebut. Terutama kalau kita mengikuti fatwa para ulama Syafi'iyah adalah hulqum, saluran nafas, dan almari, saluran pencernaan, saluran makanan. Itu yang paling utama. Dan upayakan wadajain, dua urat darah itu juga dipotong meskipun sunnah, supaya apa? Menghindari ikhtilaf ulama. Diupayakan. Lalu kemudian